Oke, pertanyaan selanjutnya buat Mas Adit. Untuk single pertama atau single andalan yang dikeluarkan itu kenapa selalu ditaruh di tengah-tengah? Mungkin di track nomor 6, 7, 8 atau mungkin bahkan di track terakhir itu emang dari labelnya atau emang dari bandnya sendiri pengen ditaruh di situ? Sebenarnya saya sendiri, kalau saya pribadi sih nggak terlalu sadar ya kalau ternyata begitu. Tetapi ada banyak yang dulu kita tuh belajar. Jadi betul itu seakan-akan kan seperti kayak ngasal aja ya gitu ya. Tapi kita nunggunya lama gitu loh. Tapi ternyata enggak. Jadi setiap kali kita mau rilis, kalau kita bicara dengan label gede ya, label besar gitu. Setiap kali kita dulu mau rilis, semua lagu itu akan bahasa akademisnya dianalisa lah gitu. Ini ceritanya apa, musiknya tempo berapa, gimana enaknya, bla bla bla. Saya juga agak kurang paham mereka tekniknya bagaimana, tapi secara psikologis itu benar-benar mereka hitung. Mereka punya tim sendiri yang untuk bisa menentukan itu untuk di marketing itu. Nah, terus mereka lah yang mengurutkan. Tetapi kadang-kadang mereka juga nanya ke kita, ini gue taruh di 3 gimana? Lo oke, ini kalau ini gue taruh di 2 aja gimana? Boleh nggak? Enggak, ini soalnya begini. Jadi mereka sudah ada itunya begitu. Jadi ya sudah, sesudah itu dari kesepakatan, ya itulah yang ada di playlist CD ataupun kaset zaman dulu gitu ya. Gitu. Akademisnya begitu dan itu beneran begitu gitu. Cuma kalau kadang-kadang yang sekarang ya kadang mungkin agak ngawur aja juga ya. Kadang. Tapi memang biasanya dari psikologis ya. Misalnya katakan lagu ini udah lagu kok depan kok lagu cepet terus slow semua kan mungkin nggak enak aja kalau dengerin. Bayangin aja lo di mobil gitu dengerin gitu. Udah gini-gini tiba-tiba habis itu malah tambah tidur dia kan repot. Gitu. Buat Mas Adit mau tanya lagi, kan lagu Cikustik kan ada yang Bila Ada Cinta yang lain. Itu rencana mau dimasukin ke album baru Cikustik apa enggak? Terus itu kan di YouTube kan kenapa tidak ada video klipnya, cuma ada kayak gambar cover fotonya aja. Itu kan padahal kan viewernya kan kenceng banget itu kenapa Mas? Ya mungkin biar ditanya aja. Jadi memang saya tuh merasa sangat bersalah dengan lagu itu gitu ya. Lagu itu tuh bagus banget gitu. Lagu itu Brian yang bikin. Kebetulan memang setelah kita selesai kontrak dengan Seven Music, seingat saya ya. Setelah kita selesai kontrak dengan Seven Music, terus kita mulai start independent, indie label lah kita dengan label Cikustik sendiri gitu ya. Nah, saya juga lupa kenapa, mungkin karena terus ada project ke depan sehingga akhirnya lagu itu tuh seperti autopilot ya, jalan sendiri gitu ya, jalan sendiri terus akhirnya kita lupa. Bukan melupakan, itu selalu kita bawakan di konser dan betul itu viewernya banyak. Di konser semua orang tahu gitu. Tapi lucunya kita sampai hari ini tuh kok nggak mikir kok nggak ada videonya ya gitu. Nah itu fotonya aja. Ya itu memang kami mohon maaf dan mungkin memang biar jadi pertanyaan saya sendiri yang bingung. Dan ketika ditanya Mas masuk di album yang mana, nah saya lebih bingung lagi karena itu memang single. Jadi memang setelah itu kalau nggak salah ada single lagi apa ya, Tuhan Itu Ada kalau nggak salah ya. Dan itu baru masuk ke album Religi yang setelah beberapa tahun setelah itu keluar gitu. Jadi yang itu ketinggalan mungkin. Jadi kita juga lupa. Tapi memang seingat saya waktu itu mulai banyak single yang bisa bermunculan. Ya kalau dulu kan albumnya. Kalau sekarang udah bisa single rilis gitu. Nah terus sudah mulai kita indie label jadi dengan self labeling sendiri. Yang dimana sekarang kan waktu itu YouTube udah mulai bisa dipakai, radio juga sudah mau menerima, tidak harus dengan label gede gitu-gitu. Nah jadi itu emang lagu awal mula kita sampai sekarang ini juga gitu ya. Tapi lagu itu bagus banget tuh. Iya, viewernya juga tinggi. Iya, itu viewernya tinggi. Cuman kok anehnya kok gak ada video klipnya, cuman fotonya mungkin aja. Biar orang itu berfantasi kan, itu lagu tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh sorrow gitu ya. Bahasa Jawanya soro banget kan, besano banget gitu. Bila Ada Cinta ya dia kan ngalah kan, maksudnya udahlah enggak apa-apa. Ya mungkin banyak dialami orang biar berfantasi sendiri. Kalau nanti pas dikasih video ternyata nggak cocok sama netizennya kan mungkin malah diamuk. Kita diprotes. Mungkin. Oke, buat Mas Adit pertanyaan terakhir dari kami.
Mas Adit tidak ingin mengisi suara di lagu-lagu akustik berikutnya? Suara latar? Bukan. kayak ngisi lagu gitu loh, kayak nyanyi gitu. Saya tuh ngisi suara duet loh. sama Mas Brian atau gimana gitu. Saya suruh nyanyi? Iya gitu, ngambil main keyboard lah, masa main ketipu Mas. Bubar Mas. Oh, saya itu sudah di posisi saya aja Mas ya, toh bukan masalah apa, cuma anu loh Mas, nanti orang bisa shock ya, itu kan bisa bikin shock terapi kalau saya nyanyi gitu ya. Saya takutnya tuh malah nanti membuat bencana. Ya, siapa tahu kan terus nanti orang banting handphone, gitu kan repot toh. Saya cuma tidak mau menjadi bencana nasional. Bencana nasional. Karena sepertinya kok saya nyanyi itu sudah tidak ditakdirkan. Mungkin semuanya sudah di kalau bahasa Jawanya tuh dipek gitu ya, sudah dipek ibu saya almarhumah gitu ya, karena memang ibu saya penyanyi kan, dia penyanyi bagus banget. Nah itu semua anaknya nggak ada yang jadi penyanyi, mantunya toh yang jadi penyanyi ya, tapi anaknya nggak ada yang jadi penyanyi, memang nggak tahu itu memang kenapa ya, mungkin nggak ngerti. Suara saya jelek, jelek banget. Tapi saya tetap penasaran ya Mas, kalau Mas Adit nyanyi gimana gitu. Wah, satu lagu dari Jikustik aja, cuman refnya aja Mas. Lagu yang Mas Adit sukai dari albumnya Jikustik. Perkaranya tuh selain saya nggak terlalu bisa nyanyi, saya tuh pelupa. Liriknya tuh saya nggak ingat. Oh tadi barusan kita di off air tadi ngobrol-ngobrol masalah lagu apa aja saya lupa ya kan, cuma bisa nyanyinya kayak lagunya, saya inget tuh lagunya Dadi itu yang na 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 itu judulnya apa, gue juga lupa liriknya, sorry Di, lupa beneran. Lagu saya sendiri aja saya lupa kok liriknya apa misalnya, pujian hatiku ku merindukanmu. Ayo, habis itu lupa kok. Jadi itulah kelemahan saya adalah di bidang tarik suara. Walaupun kadang-kadang gue emang ngisi backing vokal, jadi kalau ada suara-suara yang tinggi banget, kadang-kadang orang teriak-teriak terus ceret kalau kucingnya itu saya. Ya, memang begitulah dunia ini bergerak dan berputar. Oh ya, sebentar, saya tuh lupa tadi. Saya nggak tahu apakah yang sebelum ini atau kalau ini misalnya ditayangkan berurutan. Saya pernah ditanya kan sama masalah yang bila ada cinta yang lain. Ternyata saya sudah ingat sekarang, bila ada yang tadi itu juga tetap percaya. Oh, tetap percaya. Yang bila ada cinta yang lain itu masuk ke album Jikustik Acoustic Session. Jikustik Acoustic Session. Nah, tapi lucunya adalah album itu tidak keluar di Spotify, Joox ataupun Apple Music, tetapi hanya diproduksi khusus dan terbatas dalam bentuk CD. Dan itu sudah memang terjual 10.000 apa 100.000 kepingnya. Saya waktu itu lupa. Jadi kita langsung bikin dan berapa lama ya? Nggak sampai 1 tahun deh. Saya waktu itu beberapa bulan itu langsung habis, dan itu memang tidak ada di Joox, Spotify ataupun di mana. Di platform juga nggak ada semua. Cuman ada videonya. Kita bikin di YouTube. Cari deh Jikustik Acoustic Session. Jadi kalau kalian ketemu puisi yang kita main akustik itu, terus ada orang gini-gini, nah itulah. Di situ. Termasuk lagu Bila Ada Cinta yang Lain. Gue baru ingat soalnya. Nah, itu. Oke, siap. Kau tahu itu selalu